Jadi bagaimana kita mau penyelenggara itu mau ingin pemilu ini damai, tapi di dalam tubuh mereka pun mereka tidak bertindak secara adil kepada kita paslon nomor urut 1. Apa yang ditakutkan dari kita paslon nomor urut 1 ini? Untuk apa? Mereka lebih banyak dan lebih mendominasi tempat duduk daripada kita. Apa spesialnya mereka? Apa bedanya dengan kita? Betul. Kan seperti itu, Pak. Tetapi KPU-nya diam. IO diam. Ya. Pihak yang kita atas bulannya merasa dirugikan lebih diam lagi. 1 lawan 3. Memang merasa salah malam itu kayak. Iya, merasa selesai lah. Yang disayangkan kenapa KPU tidak tegas? Sohibul hajatnya KPU. Ya. Duit negara. Harus dipertanggungjawabkan gitu. Kejar, asli kita kejar. Nah, walk out dalam demokrasi itu dibenarkan. Dan itulah tindakan yang paling intelektual, elegan. Daripada chaos malam itu. Kami menilai kalau hal-hal ketinggalan sudah nggak jujur, nggak beres. Pemimpin itu kan bukan dalam konteks pengalaman saja. Amanah dulu yang penting. Betul bro. Kalau nggak amanah selesai Republik. Republik kecil oku nih. Kalau udah amanah, sudahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. By the way, support channel ini agar channel ini terus maju dan berkembang dengan cara di klik tombol subscribe di bawah, dan jangan lupa tinggalkan jejak like, komen, ataupun share apabila video yang kami upload dirasa bermanfaat. Tak perlu panjang lebar, kembali lagi kita di Bergesah. Ini adalah Rian Tama ya? Rian Tama. Rian Tama. Kita langsung saja ini Bung Rian. Siap. Jadi Bung Rian ini pemirsa viral ini dalam beberapa hari ini Kak. Di berbagai platform media sosial oleh karena mengambil langkah protes ya di arena debat kedua pada Minggu malam Senin ya di tanggal 17. Aku tuh kan EO ini patut diduga ada keberpihakan sama paslon sebelah. Tidak Pak, percuma Pak. Nah, tidak akan fair lagi. Tidak akan fair lagi. Fair lagi. Rombongan EO itu nganukan kotak kuncinya Pak. Itu apa tujuan aplikasi ini? Bisa diceritakan proses awal sehingga Bung Rian melayangkan protes pada malam debat itu. Bisa diceritakan. Monggo. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Jadi perlu saya sampaikan Kak Wiwin, banyak sekali hal-hal yang negatif yang dilayangkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya Kak. Jadi saya bilang pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu karena protes yang saya sampaikan pada waktu tanggal 17 di malam Senin itu, di debat kedua itu protes yang memang berproses dan memang sesuai dengan apa yang saya lihat, sesuai dengan aturan Pak. Kita ini kan negara hukum ya Pak, dan kita juga sebelum melaksanakan debat, kita ada tata tertib, ada undangan dari KPU, di situ ada yang diundang Forkopimda, ada juga Bawaslu, ada juga LO kedua belah pihak. Nah, jadi yang kita lihat di situ kan sudah kita sepakati dan ditandatangani bersama ya Kak Wiwin. Di situ undangan tersebut 30 itu untuk tim pendukung dan 2 untuk ketua dan sekretaris, dan calon bupati dan wakil bupati itu beserta pasangannya artinya 6. Artinya 36 orang yang boleh masuk ke dalam ruangan. 36 orang ya. Jadi perlu kita garis bawahi itu dulu ya substansinya Kak Wiwin. Jadi 36 orang itu 30 kursi sudah disediakan. Itu ada 30 di belakang meja round table. Nah, jadi hanya satu meja round table itu yang boleh diduduki oleh kedua calon dan berserta pasangan dan ketua tim dan sekretaris, artinya 6 orang. Nah, di situ tidak boleh diduduki oleh orang lain karena ada undangan yang sudah ditulisi namanya di kursi. Ada OPD, Forkopimda dan lain-lain. Termasuk orang tua pasangan calon pun tidak boleh menduduki round table itu Kak. Nah, di situ Kak Wiwin. Nah, jadi yang saya lihat kemarin itu pertamanya tetap berjalan kondusif. Ya, tetap berjalan kondusif itu karena saya lihat ada beberapa OPD yang sebelumnya Kak Wiwin, ini kan
ada api dulu, ada api dulu kan Kak Win, baru ada asapnya nih kan. Ya. Jadi ada awalan kan. Jadi dari debat pertama pun saya kemarin itu sempat protes sama kawan-kawan. Jadi protes saya itu kemarin bukan hanya sekedar kebanyakan tepuk tangan ataupun yang digelintirkan orang itu Kak Win. Kita tidak masalah karena itu kan debat itu kan beradu gagasan. Tetapi yang kita lihat di sini ada beberapa OPD patut diduga ini setiap kali paslon nomor urut 2 itu menyampaikan visi dan misi dan semacamnya, itu mereka ikut tepuk tangan. Sedangkan waktu paslon nomor 1 berbicara, tidak mereka pernah ikut tepuk tangan. Di situ saya komplain dengan pihak EU. Dan sudah dipindahkan lah di debat kedua. Kita balik lagi ke ini ya, kemarin waktu saya komplain itu. Pertama, paslon nomor urut 1 menyampaikan visi dan misi. Oke, ini mulanya ya? Iya. Mulanya protes ya? Protes itu. Jadi artinya Bung Rian melihat ada gangguan yang patut diduga disengaja maksudnya. Betul. Itu awalnya ya? Awalnya. Jadi pada waktu pembawa acara menyampaikan rangkaian acara, waktu penyanyi menyanyi tidak ada gangguan mikrofon ataupun apapun itu bentuknya yang untuk alat komunikasi. Sedangkan paslon nomor urut 1 menyampaikan visi dan misinya, di situ banyak sekali gangguan. Oke, saya hadir, saya tahu. Iya, jadi bunyinya ada kayak trompet, ada tatut-tatut. Nah, itu kan hal yang tidak semestinya terjadi, mengganggu konsentrasi, patut diduga ini ada unsur kesengajaan. Apalagi yang kita sama-sama ketahui setelah press release yang disampaikan KPU yang menyalahkan ada alat komunikasi yang terganggu, kan sudah terjawab Kak Wiwin. Ternyata TPRI menyampaikan bahwa tidak ada gangguan dari mereka. Nah, artinya patut diduga ini memang ada unsur kesengajaan. Sama saya analogikan seperti ini Kak Wiwin. Kita naik mobil ataupun naik motor. Kalau klakson tidak kita bunyikan, tidak akan bunyi klakson tersebut. Nah, jadi bermula dari situ awalnya saya ingin protes itu. Setelah itu selesai, paslon nomor urut 1 duduk, saya lihat sebelah kanan sisi kanan saya, kenapa sepertinya ada kejanggalan. Karena kejanggalan itu kan kita kan sama-sama orang Baturaja nih Kak. Jadi kita tahu kan itu siapa, kok bisa masuk. Sedangkan kapasitas tadi sesuai dengan perjanjian cuma 30 orang. Nah, artinya saya lihat di sini ada sepertinya lagi ya kecurangan. Jadi gini nih, di kursi itu kan ada barisan 30 orang yang tengah itu. Iya, betul. Tambahan di belakang. Di belakang. Di depan itu kan round table. Round table. Jadi tiga posisi itu diisi semua itu oleh mereka. Diisi semua. Jadi salah satu contohnya Kak Wiwin, saya kan waktu awal protes itu saya sudah lihat tidak ada keberesan ini dari pihak penyelenggara dan EU, adanya pembiaran yang patut diduga ini memang dari pihak EU dan KPU. Ya saya komplain Pak. Jadi saya komplain ke belakang. Jadi alurnya saya komplain dulu Kak. Di situ ada Pak Kasat, ada Pak Kanit juga. Saya sampaikan, Pak mohon izin, mohon difasilitasi. Saya ingin protes ya. Jadi saya ingin protes karena tempat duduk mereka kami lihat orangnya lebih banyak dari kami. Oh, stop dulu. Artinya sebelum Bung Rian teriak-teriak itu, Bung Rian sudah pamit dulu. Sudah Pak, sudah. Tinggal nanti kita lihat aja kalau mungkin ada video-videonya nanti yang beredar lagi kan. Jadi saya jalan ke belakang. Tahapan pertama itu saya izin untuk menyampaikan protes ini kepada pihak EO dan pihak KPU. Ada di sana Pak. Apa jawaban mereka? Masih 0 Pak. Jadi mereka bilang nanti kita cek, nanti kita cek. Nah saya sampaikan, kok dari tadi kok hanya nanti dicek. Kenapa tidak action langsung? Makanya saya menarik diri langsung ke posisi sebelah kanan tempat duduk mereka. Artinya itulah Bung Rian mengambil tindakan mendidih tadi Bung. Iya, jadi nanti dulu setelah tidak ada tanggapan, artinya saya anggap secara personal saya kayaknya ini ada pembiaran. Nah, ada yang tidak beres. Makanya Pak saya tarik semua termasuk pihak APH itu langsung ke sisi kanan tempat mereka duduk. Di situ saya jelaskan. Nah, di sini Pak posisinya 30. Saya bilang. Di belakang ini juga ada anggota-anggota DPRD dari pihak 02. Nah, artinya dari 30 udah penuh, ada 3 baris lagi di belakang penuh juga, kan lebih Pak. Patut diduga kan lebih dari 30. Dan sudah sesuai dengan apa yang kita sampaikan tadi, di meja round table pun itu ada orang tua paslon yang semestinya tidak boleh duduk di situ, dan ada juga anggota DPRD dan tim pemenangan. Gitu Pak.
Jadi yang saya lihat duduk di meja mereka itu sudah ada 6 orang, calon bupati dan wakil bupati dan ketua tim di meja-meja round table yang persis itu Pak, di round table meja 12. Kita boleh cek sama-sama di YouTube-nya. Itu round table meja 12 itu ada orang tua calon, sudah itu ada tim pemenangannya, pendukung. Sangat menyedihkan Pak bagi saya. Ya, karena kenapa? Kita sudah patuh dan taat dengan hukum dan aturan yang sudah kita sama-sama sepakati untuk debat. Tetapi apa? Pak Haji Sofyan Sani dan Ibu Darmaneli itu duduk di kursi tanpa biasa. Meja, Pak. Ya, betul. Karena kenapa? Padahal beliau di depan kita itu ada round table yang kosong. Tetapi kami tidak mau, Pak, duduk di sana karena kita taat pada aturan. Nah, disitulah saya memuncak. Saya dianggap provokatif. Bukan provokatif, Pak. Saya menyuarakan kebenaran. Makanya di situ saya memuncak karena kan tidak ada mic, Pak. Saya menyampaikan protes itu agak keras, itu pun saya izin, Pak. Boleh cek video-videonya, Pak. Jadi video-video itu saya sampaikan, mohon izin Pak Kapolres. Mohon izin Pak Kejari. Mohon izin Pak Dandim. Saya ingin menyampaikan sesuatu. Silahkan Pak, kata mereka. Kalau saya arogansi, Pak, pasti saya lempar-lemparan kursi, Pak. Di situ tidak. Ya, yang jadi pertanyaan juga kan ketika Bung Rian ini teriak-teriak protes itu kan kubu sebelah tuh nggak ada reaksi. Iya, nggak ada reaksi. Malah diam dan betul. Dan saya melihat perlahan-lahan keluar tuh dari ruangan. Iya. Artinya patut diduga mereka merasa salah. Betul, Pak. Gitu. Karena yang saya hitung di sisi mereka itu jarak saya berdekatan, Pak. Jadi pas waktu saya protes diikuti oleh APH dan tim lainnya, pihak EO, segala macam itu, KPU pun, mereka hanya diam. Artinya Pak, mereka itu sebenarnya sadar mereka itu salah. Jadi yang saya bingung ini Pak, padahal debat ini kan sudah memang seharusnya berjalan dengan lancar. KPU dan semuanya menginginkan pemilu ini damai. Tetapi kenapa diciderai oleh ya kayak seperti ini tadi Pak. Jadi diciderai dengan pembiaran, ada titik berat ya. Jadi ada tindakan imparsial dari KPU. Kenapa malam itu Anda merasa perlu untuk melakukan protes? Kenapa kira-kira? Ya, saya ingin pemilu ini betul-betul berjalan secara demokrasi, Pak. Ya, jadi demokrasi secara transparan, adil, ya. Jadi bagaimana kita mau penyelenggara itu mau ingin pemilu ini damai, tapi di dalam tubuh mereka pun mereka tidak bertindak secara adil kepada kita paslon nomor urut 1. Apa yang ditakutkan dari kita paslon nomor urut 1 ini? Untuk apa? Mereka lebih banyak dan lebih mendominasi tempat duduk daripada kita. Apa spesialnya mereka? Apa bedanya dengan kita? Betul. Kan seperti itu, Pak. Nah, kemudian ini kan Anda kan langsung mengambil langkah untuk membawa paslon turun, Pak, yang pada akhirnya itu juga dibalikkan lagi nih oleh ya mungkin netizen yang gatal tangannya itu, bahwasanya itu ngapain itu pendukung ngajak paslon turun. Nah, menurut Anda bagaimana nih itu melihat respon pasangan paslon 1 ikut Anda ketika turun? Jadi sebelum saya menyampaikan mohon izin Pak, kita lebih baik turun dan walk out, itu lebih beradab Pak. Daripada kita melaksanakan debat nanti banyak ketidakadilan yang berjalan dan membuat situasi tambah tidak kondusif. Itu Pak. Jadi kita berpikir secara rasional aja Pak. Jadi mereka patut diduga itu sudah membuat tidak sportif. Untuk apa lagi kita melakukan debat kalau sudah dilakukan oleh orang-orang yang tidak sportif seperti itu? Karena kita pasangan nomor urut 1 itu tertib Pak. Tidak ada kita membawa spanduk ataupun alat peraga lainnya. Tetapi kan yang kita lihat yang beredar kan kita lihat saja sendiri Pak. Di area parkir mereka sudah menyiapkan dalam tanda kutip saya tidak tahu itu siapa membawa spanduk menang nomor urut 2. Itu kan padahal sudah dilarang, itu tidak boleh Pak. Intimidasi. Iya, itu kan termasuk bagian dari intimidasi mereka. Nah, jadi kita sangat sedih dengan pernyataan-pernyataan dari pihak-pihak yang terkait ini yang menyudutkan saya, tangkap Rian segala macam. Kalau kita nih Pak negara hukum, kalaupun
saya analogikan satu lagi Pak ya, sebelum saya akhirin ini, seperti kita misalnya main bola Pak. Ya, jadi main bola kaki itu Pak, itu yang boleh masuk ke lapangan itu 11 orang. Itu sudah ada ketentuannya dari FIFA. Betul kan Pak? Nah, kalau tim 1 itu masuk 11 orang, kalau tim nomor 2 masuknya orang 20, kira-kira marah nggak supporter Pak? Ya, tanya kepada pemirsa. Nah, jadi pemirsa coba kita pakai analogi ataupun pemikiran yang positif kayak gitu ya. Jadi kita berharap masyarakat Oku ini cerdas. Pak Arif Aulan. Ya. Pak Arif Aulan ini kan tim kuasa, tim hukum dan advokasinya IPNS ya. Ya. Bagaimana Pak Arif melihat peristiwa WO-nya paslon Anda ini Pak Arif? Apakah itu dibenarkan tidak kira-kira menurut Pak Arif? Terima kasih Adinda Wiwin. Sebelum menjawab, kita mulai dari dasar dulu ya. Oke. Apa yang diceritakan oleh Dinda Rian tadi sebenarnya sebuah peristiwa ya. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 17 malam. Kalau kita tarik ke belakang, sebelum acara tersebut dilaksanakan, kan sudah dibuat tata tertib. Ya. Tata tertib yang sangat rigid, rinci dan jelas. Nah, dalam hukum, tata tertib itu kan semacam perjanjian, kesepakatan bersama Ya. yang mengikat para pihak yang tanda tangan di bawah. Betul. Perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Para pihak. Ketika ada yang melanggar, Dewan Prestasi. Ya. Ketika Dewan Prestasi menyangkut pidana juga, hukum dia harus dihukum. Itu logikanya. Nah, peristiwa itu terjadi karena ada yang melanggar Aturan. tata tertib tadi yang sudah disepakati. Nyata, jelaskan, Adinda Irian tadi menjelaskan bagaimana jumlah mereka, bagaimana setting tempat duduk siapa yang berhak. Ada orang lebih dari 30 dari pihak 02 yang ada di sana. Kita tidak bicara berapa banyak lebihnya, sebagian kita tahu personnya. Baik itu dilihat langsung karena sudah kenal, tapi mungkin media digital tidak bisa dibohongi ya. Ya. Ada rekaman semua itu. Betul. Nah, menurut saya pihak IPNS, karena IPNS juga orang hukum ya, IPN, pasti kami ditekankan untuk taat hukum. Ya. Ada pelanggaran hukum depan mata, tidak mungkin kami biarkan. Betul. Dan itu konstruktif apa yang dikatakan oleh Rian. Seharusnya pada saat Rian protes, bagian dari tim ini, mengenai kejadian itu, KPU bertindak. Break dulu ya, pas jeda iklan, sterilkan. Keluarkan siapa yang tidak berkepentingan. Saya pikir kita legowo untuk dilanjut. Betul. Betul. Tetapi KPU-nya diam. IO diam. Ya. Pihak yang kita atas bulannya merasa dirugikan lebih diam lagi. Merasa, 1 lawan 3. memang Ya. merasa salah malam itu kayak. Ya, merasa selesai lah. Yang disayangkan kenapa KPU tidak tegas? Sohibul hajatnya KPU. Ya. Duit negara. Harus dipertanggungjawabkan gitu. Betul. Kejar, asli kita kejar. Nah, walk out dalam demokrasi itu dibenarkan. Dan itulah tindakan yang paling intelektual, elegan. Daripada chaos malam itu. Silakan mereka melaksanakan sepihak. Nyatanya kan tidak, hanya dilakukan visi dan misi biar imbang. Ya. Itu saja. Dan tindakan itu sangat kontraproduktif apa yang dilakukan oleh KPU. Saya sebagai Sohibul Hajat bikin acara, suruh IO-nya salahkan harus marah. Iya. Ini di depan dia kesalahan itu yang diungkapkan oleh pengguna hajat itu. Diam. Iya. Diam ini tanda petik, Bro. Padahal duit Iya. dia nyuruh nggawikan. Uang pegawai salah didiam ke? Didiamkan. Itulah. Itu satu ya. Adalah sangat tidak mungkin tidak diketahui. Mulai masuknya orang-orang yang mulai masuk gitu. Sudah tahu lah dari lebih kapasitas itu. Dibiarkan. Nah, untung kita jeli lihat ada pembiaran itu kan. Koordinasi dulu dengan pihak keamanan, KPU dengan IO, diam semua. Ya. Didiamkan. Berontak dia. Dan ini benar. Harus begitu. Harus begitu. Iya, harus begitu. Kalau enggak kita dibiarkan ya, berarti kita membenarkan juga itu. Iya, betul. Kita nggak boleh ada kesalahan yang Kemudian ada pengamat yang bilang aksi WO itu bikin malu itu gimana kalau counter dari Pak Arif? Saya pikir pengamat itu tidak memiliki bahan yang lengkap terhadap peristiwa itu.
tidak apalagi hadir di tempat mungkin tidak, sehingga apa yang dia dengar itulah menjadi bahan dia untuk berbicara. Kalau dia mendapatkan input tentang peristiwa itu dengan benar, saya pikir tidak begitu. Kalau betul-betul pengamat Dan kalau betul-betul dalam memiliki kapasitas independen. pengamat, ya independen, mempunyai kapasitas sebagai pengamat ya. Ya artinya kalau memang betul-betul dia sebagai pengamat independen, ya, tidak betul. ada titipan mungkin. Tidak ada keberpihakan. Nah, kalau kita memakai logika suuzon dalam tanda petik, kita merasa betul-betul terpinggirkan pada malam itu. KPU diam, IU diam, Betul. 02 sebagai orang yang kita tengarai memasukkan orang lebih banyak, diam. Loh, pimpinnya sih saja tidak memperingatkan. Harusnya ya 02, tidak boleh kamu, kita 30 orang, 36 orang. Harus tegas. Dia harus silent kontrol terhadap anggota. Ini dibiarkan. Hal-hal kecil loh ini. Iya, iya. Hal-hal kecil menurut menurut KPU pusat pengaruh ini cuma 5%. Debat publik ini terhadap tetapi bermain di level tinggi nih, intelektual yang tangan kan. Kami menilai kalau hal-hal ketinggalan sudah nggak jujur, nggak beres. Pemimpin itu kan bukan dalam konteks pengalaman saja, amanah dulu yang penting. Wih. Betul bro. Kalau nggak amanah selesai Republik. Republik kecil aku nih. Kalau udah amanah sudahlah, dan akan dikelilingi orang-orang yang sama. Air berkumpul dengan air, minyak berkumpul dengan minyak. Semakin nyata ini kelihatan. Kulil hak kalau karena murah. Sampaikan mulai kalau itu untuk pahit. Katakan nah ini sudah disebutkan. Nak berlaku dengan orang banyak, dia kebenaran, dia berani. Kalau soalnya dia tidak berani, Betul. kita tidak terdidik dengan hal-hal yang seperti itu. Dia sudah melaksanakan pepatah kulil hakko walaupun murah. Katakan walaupun itu pahit. Baik. Walaupun Dia itu kebenaran. mengancam Apapun jiwa. risikonya kan dia kira gitu kan. Kak Arif, terakhir Kak Arif, kira-kira closing statement dari Kak Arif sendiri melihat ini kan kayaknya kan klimaks dari tanda kutip kezoliman yang dialami oleh YPNS ya. Ya. Faktanya lagi kan terakhir di debat itu malah dibalikan lagi nih, malah YPNS nih yang bikin drama katanya, yang membikin seolah Playing jadi victim. korban playing victim. Yeah. Nah gimana nih Pak Arif? Padahal kan YPN kan seperti dibilang bukan siapa-siapa kok malah YPNS ini kok jadi seolah-olah incumbent gitu loh. Ada suatu ketakutan yang mereka sendiri kalau ditanyakan sesungguhnya tidak bisa mendeskripsikannya. Bagaimana melihat militansi YPN ya? Dari tim grassroots sampai ke elitnya sama-sama berjuang. Tidak kenal lah. Tidak kenal nak dibayar apa tidak, bukan masalah duit. Itu berjuang. Kenapa? Yudi ini berangkat dari masyarakat politik, orang politik. Bukan orang yang besar kenal anak papa, mama, bukan. Karena jabatan. Jadi di mana betul aku? Di mana yang susah, di mana yang perlu ditarik, di mana yang bisa diajak lebih cepat lagi, dia paham seluruh aku ini. Karena dia wakil rakyat 2 periode, 3 periode, 3 Tuhan, periode. banyak. Dari wakil rakyat yang termuda. Nah, dia ada 1 periode. Satu. Yang kedua, background pendidikan keluarga kuat agama. Sehingga dia memahami ini, kalau dia duduk itu amanah, bukan langsung BSK. Saya pernah cerita dengan dia akan menciptakan, bahasanya bagus. Menciptakan aku baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Tidak mudah kalau dari murid orang seusia Pak Yudi. Konteks pengalaman, ya 3 periode sudah cukup ya. Betul. Wakil ketua ya. Wakil ketua. Dan reputasi lain. Dibenturkan dengan mobil dinas, mobilnya banyak Yudi. Itu kan black campaign yang Tidak bagi kami di advokasi itu semut gatal bahasa gitu lah. Nggak pernah dia. Kita lawan dengan hukum diam. Pertajam lagi ternyata lebih banyak lagi yang belum balikkan. Gitu lah. Jadi sporadis ngeringam ke bayi dalam tanda petik kan. Jadi semua berusaha mencari celah di mana letak kesalahan YPN-nya sini. Betul. Betul. Kayaknya ya. Bantuan ke masyarakat langsung dia gunawan pribadi, bikin ambulan sudah terasa dia ke masyarakat rokok. Pribadi. Mobil ambulan itu kan mobil pribadi. Iya. Dia beli, bukan sama kamu beli dinas. Gitu lah. Logikanya gitu Ya, ya. dan itu bisa jadi terkait efek ya terakhir ya. Dari peristiwa ini, mulai dari statement awal masalah mobil dinas, kita sudah lakukan polisi semua secara hukum. Ada pidananya kita sudah jalan. Terkait peristiwa 17 malam, kita ke Bawaslu. Jalankan. Kita beradab. Oke. Bukan dekat yang melawan, banyak yang melawan di sini nih. Cuman bukan itu. Era sekarang ini move on, demokrasi. Iya.
Dan zaman bukan lagi zaman hukum rimba. Benar ya? Iya, betul, betul. Pak. Intelek, hukum, aduh, itu lagu sekolah disuruh bak sekolah dulu. Amun tak galak sekolah maka jadi itu tuh. Artinya move on lah dari cara-cara lama ya, cara-cara lama, licik, apa namanya itu, munafik, membalut sesuatu seolah-olah benar padahal salah. Giliran ditekankan, retos. Intinya pada akhirnya kehadiran YPNYS dalam kontestasi pilkada tahun ini kayaknya memang menjadi lawan yang sepadan. Ya, betul. Menakutkan. Kita sendiri kan sebagai orang YPN, apa sih yang mereka takutkan? Kita hanya berjuang, terus apa menyampaikan visi dan misi. Tidak perlu membentuk tim jadi nik. Ada kekhawatiran yang berlebihan Kak Wiwin terhadap pasangan nomor urut 1 ini Pak. Itu yang tapi mereka tidak bisa juga mendeskripsikan apa ketakutannya itu. Betul. Itu yang jadi pertanyaan. Karena salah terus. Betul. Itu loh. Mereka tidak bisa mendeskripsikan apa yang menjadi ketakutan Mereka. Yang jelas takut kalah tadi. Intinya takut kalah. Menang real itu kan amanah dari Tuhan. Kita kan proses perjuangan yang kita maksimalisasikan. Oke. Menang sekali itu pada saat mereka joblos, Tuhan yang gerakkan nanti. Iya. Ada lagi cukup enggak ya? Cukup Kak, jadi harapan saya terakhir kepada masyarakat Oku, marilah kita berpikir yang cerdas, melihat segala sesuatunya dengan logika ya, apalagi memang dengan berita-berita yang negatif, kita tidak diajarkan oleh YPNYS untuk tidak santun, tidak beradab ya, jadi kita memang diajarkan oleh YPNYS itu untuk berperilaku sopan, santun dan beradab, itu aja Kak Wiwin. Cuman kalau ada yang jual kita beli. Tapi kita tidak akan mundur dengan kezoliman apapun. Kita harus lawan Kak Wiwin. Oke. Mungkin itu saja ya. Siap. Pergesahan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini walaupun sudah sering kali di berbagai media menjelaskan, tapi ini kita tandemkan khusus supaya masyarakat lebih paham lagi. Betul. Dan lebih tidak tidak mengambil sepotong-sepotong dari peristiwa yang terjadi ya. Betul. Kami akhiri pergesahan kita pada malam hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.